Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Neti Afrianis, MPD, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah media pembelajaran kimia. Baiklah, di sini saya Novrianti akan menjelaskan modul tentang termokimia. Yang pertama yaitu termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan energi menyertai reaksi-reaksi kimia. Termokimia terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama asas kekekalan energi atau hukum termodinamika. Hukum termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan mau dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Azas kekekalan energi terbagi menjadi yang pertama yaitu sistem dan lingkungan. Sistem merupakan reaksi atau proses yang terjadi menjadi pusat perhatian kita, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar atau di sekitar kita. Sistem dan lingkungan terbagi menjadi sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka merupakan sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan energi dan zat antara lain lingkungan dan sistem pertukaran materi, artinya ada hasil reaksi yang dapat meninggalkan sistem atau wadah reaksi, misalnya gas, atau ada sesuatu di lingkungan yang dapat memasuki sistem. Yang kedua yaitu sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan energi antar sistem dan lingkungan, tetapi tidak dapat terjadi pertukaran materi. Yang ketiga yaitu sistem terisolasi adalah sistem yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan energi dan materi antara sistem dengan lingkungan. Yang kedua yaitu energi dalam perpindahan. Energi antara sistem dan lingkungan dapat berupa kalor maupun berupa kerja, harga Q dan W dapat bernilai positif atau negatif. Jika sistem menerima kalor Q bertanda positif, sistem membebaskan Q bertanda negatif, sistem kerja W bertanda negatif, sistem kerja W bertanda positif. Energi dalam energi merupakan jumlah energi yang dimiliki oleh suatu zat atau sistem yang berlambang E. Energi dalam suatu zat tidak dapat diukur, namun penting dalam termokimia adalah memutuskan perubahan energi dalam delta E, yaitu selisih antara energi dalam produk dengan energi dalam reaksi. Yang selanjutnya yaitu perubahan entalpi. Entalpi digunakan untuk menghitung jumlah kalor yang berpindah dari satu ke sistem pada tekanan tetap. Nilai absolut energi tidak dapat diukur. Yang dapat diukur hanyalah perubahan entalpi. Perubahan entalpi merupakan selisih antara entalpi pada akhir proses dan entalpi mula-mula. Yang keempat yaitu reaksi eksterem dan endoterem. Reaksi eksterem adalah reaksi yang disertakan dengan perpindahan kalor dari lingkungan ke lingkungan. Artinya sistem membebaskan energi, sehingga entalpi sistem akan berkurang di mana entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaksi. Oleh karena itu, perubahan entalpi bertanda positif. Reaksi eksoterem adalah reaksi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Artinya sistem menyerap energi, sehingga entalpi sistem akan bertambah di mana produk lebih besar daripada entalpi reaksi. Oleh karena itu, perubahan entalpi bertanda positif. Yang kelima yaitu persamaan termokimia. Persamaan termokimia merupakan persamaan reaksi kimia yang disertai perubahan entalpi yang menyertai. Yang kedua, 2.2 perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar yang mempunyai suatu reaksi bergantung pada suhu dan tekanan umum.
Umumnya, data termokimia ditentukan pada kondisi 225 Celcius derajat dan 1 atm. Perubahan entalpi reaksi yang ditentukan pada kondisi tersebut dinyatakan sebagai perubahan entalpi standar dan dinyatakan sebagai lambang entalpi HO. Berdasarkan reaksi yang terjadi, perubahan entalpi dibedakan menjadi entalpi perubahan standar, yaitu perubahan entalpi yang menyertai pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur pembentukan pada keadaan standar. Yang kedua yaitu entalpi perurai standar. Entalpi perurai standar yaitu perubahan entalpi yang menyertai reaksi peruraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur bebas pembentukan pada keadaan standar. Jadi entalpi penguraian merupakan entalpi pembentukan, yaitu entalpi HDO menjadi min entalpi HFO. Yang ketiga, entalpi pembakaran standar. Entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi pada pembakaran sempurna 1 mol zat yang diukur pada 290 K 1 atm. 2.3. Penentuan entalpi reaksi. Kalau reaksi dapat ditentukan melalui percobaan dengan menggunakan kalorimeter. Selain itu, seseorang ahli kimia di Rusia, Henny Hess, mengemukakan cara lain untuk menentukan kalor reaksi yang berdasarkan data termokimia yang ada. Yang pertama yaitu kalorimeter. Kalorimeter merupakan cara penentuan kalor reaksi yang menggunakan kalorimeter. Sedangkan kalorimeter adalah alat-alat yang digunakan untuk mengukur reaksi. Kalorimeter merupakan suatu sistem sterilisasi pada tidak ada pertukaran materi maupun energi dengan lingkungan di luar kalorimeter. Yang kedua yaitu hukum Hess. Menurut Henry Hess, entalpi merupakan suatu fungsi keadaan, yaitu suatu reaksi yang tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi bergantung pada awal dan akhirnya reaksi. Jadi jika reaksi berlangsung dalam 2 tahap reaksi atau lebih, maka perubahan entalpi H reaksi sama dengan jumlah entalpi H dari jumlah semua tahapan. Ketiga yaitu energi ikatan. Energi ikatan atau energi disosiasi merupakan energi yang diperlukan untuk memutuskan 1 mol ikatan dari suatu molekul gas menjadi atom-atom. Energi ikatan dilambangkan dengan D dan dinyatakan dalam kJ per mol untuk molekul atom yang digunakan energi ikatan rata-rata. Yang terakhir yaitu 2.4. Energi bahan. Bahan bakar utama ini adalah bahan bakar fosil, yaitu gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Bahan bakar fosil itu memerlukan waktu ribuan sampai jutaan tahun. Bahan bakar fosil terutama minyak bumi telah digunakan dalam laju yang cepat daripada proses pembentukan. Oleh karena itu, dalam waktu yang tidak lama akan segera habis. Untuk menghemat penggunaan minyak bumi dan untuk mempersiapkan bahan bakar pengganti telah dikembangkan sebagai bahan bakar, misalnya gas sintesis. Bahan bakar sintesis yang banyak dipertimbang adalah hidrogen. Hidrogen cair bersama-sama dalam oksigen cair telah digunakan pada pesawat ulang sebagai bahan bakar roket pendorongnya. Pembakaran hidrogen sama sekali tidak memberi dampak negatif pada lingkungan karena hasil pembakaran adalah air. Hidrogen dibuat dari penguraian air dalam bentuk listrik. Sekian penjelasan dari video saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.